Buat yang hobi berpetualang kuliner, kamu mesti kudu ke Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, karena ada menu tahu masak yang legendaris. Namanya tahu masak ketupat. Tapi ketupat di sini bukan seperti ketupat pada umumnya. Karena ketupat ini dimasak dengan campuran abu, batang padi atau pelepah kelapa. Sehingga rasa ketupat ini gurih. Sementara untuk membuat tahu masak ketupat ini sederhana. Layaknya membuat gado-gado atau ketoprak. Semua bahan seperti sayur kubis, kacang yang dihaluskan, dan cabai diulek secara tradisional di atas batu seperti ini. Setelah bumbu kacang diulek secara merata, ketupat dipotong-potong kecil yang diaduk ke dalam bumbu kacang, berikut dengan tahu dan sayur kubisnya. Selesai, tahu masak ketupat siap untuk disantap. Dan porsinya jumbo. Sanggup nggak ya menghabiskan ini sendiri? Wah, tapi melihat Mas dan Mbaknya makan, porsi jumbo nggak jadi halangan ya. Bagi-bagi cerita dong, bagaimana rasanya? Rasanya unik ya, karena biasanya ketupat itu kan pakainya ketupat putih, ketupat beras. Tapi kalau yang ini tuh ketupat landan. Ketupat landan itu ketupat yang dibikin dari abu pohon kelapa. Jadi uniknya itu udah ada rasa asin sama gurihnya, terus diracik sama bumbu kacang. Bumbu kacangnya berasa banget ini, enak rasanya. Terus? Apalagi ditambah itu ada mendoan, mendoan apa yang namanya? Ya tempe ya, khas ini ya. Iya. Tambah enak rasanya. Seperti kata Pak Muhtar, di sini juga tersedia tempe mendoan khas Banyumasan yang bisa dimakan bersama dengan kupat landan ini atau makan sendiri sebagai camilan. Mau tahu harganya dan buka jam berapanya? Dengar sendiri deh dari Ibu Sariah yang punya usaha tahu masak ketupatnya. Ini dijual per porsi berapa ketupat tahunya? 12. 12. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 4. Jam 4. Nah, murah kan? Tahu masak dengan ketupat landan dan porsi jumbo, harga 12.000 saja. Langsung deh merapat ke Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Hendra Septa, RTV. Wah, pagi-pagi dibuat ngiler ya sama Bener. ketupat legend itu ya. Iya, dibikin lapar ya. Apalagi makanannya khas Nusantara ya, sesuai dengan selera kita gitu ya. Tapi agak mirip gado-gado sebenarnya. Benar. Cuma bedanya dari ketupatnya tadi ya, Iya, Oscar, cara ya. mengolah ketupatnya tadi. Nah, selain informasi itu, ada informasi lainnya tentunya. Ada informasi lainnya tentunya menarik, ada kuliner juga dan juga informasi yang tentunya seru gitu ya. Langsung aja kalau gitu, ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Oscar Haris. Bagi sahabat RTV yang mulai bosan dengan menu perdagingan ala Idul Adha, nah ini nggak ada salahnya ya berburu kuliner yang sedang viral nih Oscar. Iya, betul sekali. Jika lagi ada di Ponorogo, Jawa Timur, ada kedai mie yang mangkuknya bisa sekalian dimakan. Waduh. Nah, ini nggak percaya, yuk kita cicipi bersama. Mie mangkok. Mangkoknya bisa dimakan loh. Itulah slogan sebuah kedai mie yang berlokasi di Jalan Sumoroto, Dusun Wetan, Desa Carat, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tapi jangan heran dulu, mangkuk yang bisa dimakan itu ternyata terbuat dari bahan pangsit yang dibuat bundar seperti ini. Pangsit ini digoreng dan dibentuk menjadi mangkuk. Nah, pangsit mangkok ini kemudian menjadi wadah atau alas untuk ditaruh menu utamanya mie ayam. Nah, seperti ini nih jadinya. Tetap pakai mangkuk melamin, hanya saja
Di dalam mangkuk makan, ditaruh lebih dahulu mangkuk pangsitnya. Setelah itu, baru deh mie ayamnya. Mie mangkok dihidangkan. Kita lihat bagaimana cara mbak-mbak ini makan mie mangkoknya. Lihat, begini nih cara makannya. Dan rata-rata pelanggan yang makan di tempat ini adalah kalangan remaja. Alasannya karena penasaran. Karena unik aja, soalnya itu ada tulisan mangkoknya bisa dimakan. Terus kok mangkoknya bisa dimakan tuh gimana? Ternyata tuh ada pangsitnya, terus pangsitnya tuh berupa bentukan mangkok gitu. Terus yang bisa memadai mie-nya. Ternyata ide ini dibuat oleh Pak Nizar demi mempertahankan usahanya yang sudah berjalan lebih kurang 10 tahun. Jadi kami inovasi dengan membentuk pangsit bisa menjadi seperti mangkok. Kami jualan sudah sejak Mei 2014. Sekarang hampir 10 tahun. Kami bertahan di Ponorogo, jualan seperti ini. Hingga saat ini kami satu-satunya yang ada di Ponorogo di mangkok pangsit. Wah, kreatif juga ya ide Pak Nizar untuk menarik pembeli. Tak sedikit para pengunjung kedai memfoto tampilan mie mangkok untuk diunggah di akun media sosial mereka. Semoga langgeng deh usahanya ya Pak. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV. Ya, simple sih sebenarnya ya, mie ayam. Tapi karena mangkoknya ini bisa sekalian dimakan, jadi kasih sensasi yang berbeda ya. Sensasi ya, jadi kerupuk pangsit juga ya. Betul. Nah, kita ke informasi lainnya. Di momen Idul Adha kemarin, banyak orang yang mengkonsumsi daging kambing. Mungkin termasuk kita juga ya. Betul. Nah, tapi hati-hati sahabat, jangan sampai kolesterolnya kambuh. Tapi ini ya, memang benar nggak sih kalau makan kambing bisa jadi pemicu kolesterol? Langsung aja yuk kita cek bersama. Antrean panjang ini bukan untuk menunggu pembagian daging kurban ya sahabat, melainkan untuk mendapatkan pengobatan gratis yang digelar Polresta Sidoarjo dan Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong. Ratusan warga rela mengantre karena mengalami linu dan nyeri pada sejumlah bagian tubuh usai mengonsumsi daging kurban saat Idul Adha kemarin. Mayoritas di antaranya sudah berusia lanjut. Linu. Oh, asam uratnya tinggi, Bu? Kolesterol juga? Dari hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tim medis rumah sakit, diketahui 85% dari sekitar 300 orang yang hadir merupakan penderita kolesterol dan asam urat. Diduga tingginya jumlah penderita kolesterol dan asam urat ini akibat mengonsumsi daging kambing secara berlebihan di momen musim kurban saat Idul Adha kemarin. Berbagai macam keluhan tentunya, ya diantaranya darah tinggi, asam urat, dan juga mungkin kolesterol ya yang banyak. Mungkin karena kemarin habis Idul Adha, kurban, mungkin ya euforia, mungkin banyak makan daging kambing dan sapi ya. Lalu, benarkah mengonsumsi daging kambing dapat memicu kolesterol? Anggapan masyarakat umum tersebut dibantah oleh Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB University, Ali Komsan. Menurutnya, hipertensi dan kolesterol tinggi tidak datang secara tiba-tiba, melainkan membutuhkan proses yang lama. Kecuali bagi orang yang sebelumnya memang sudah didiagnosis menderita tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Meski demikian, konsumsi kambing secara berlebihan juga tidak dianjurkan. Kamu tetap boleh makan kambing paling banyak 60 hingga 70 gram per porsi. Lalu bagaimana komposisi menu makan yang ideal dalam piring? Menurut Kementerian Kesehatan, 1/6 piring terdiri dari buah-buahan, 1/3 piring berupa sayuran, 1/6-nya lagi daging atau telur yang mengandung protein, dan 1/3 terakhir adalah karbohidrat atau yang lazim orang Indonesia makan adalah nasi. Dengan demikian, gizi yang masuk ke dalam tubuh akan tetap seimbang dan risiko terkena penyakit pun bisa berkurang.
Jadi, apapun yang berlebihan itu tidak baik ya sahabat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan, RTV. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap ya kalau udah bicara soal kolesterol. Tapi tentunya jangan panik dulu nih Oscar dan juga sahabat RTV. Iya, ada beberapa cara alami yang direkomendasikan oleh dokter dan juga ahli kesehatan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah kita. Apa saja caranya? Kita cek bersama. Pesta daging kurban saat merayakan Idul Adha sudah selesai. Sekarang saatnya kita cek kesehatan kita, terutama kolesterol dalam darah. Sudah aman atau belum? Atau jangan-jangan sudah ada gejalanya? Yuk kita kenali gejala-gejala kolesterol di tubuh kita. Yang pertama, jika kita merasa sesak napas, perlu kita waspadai karena kolesterol jahat dari makanan berlemak yang kita konsumsi bisa menimbulkan plak di arteri kecil jantung sehingga pembuluh darah menyempit dan kaku. Lalu timbul nyeri di bagian dada. Efek plak yang membuat pembuluh darah menyempit menimbulkan rasa nyeri di dada. Jika diabaikan, kita akan mengalami serangan jantung. Dan yang paling banyak dirasakan orang adalah rasa pegal pada leher kita. Jika sehabis makan makanan berlemak, kemudian muncul rasa pegal di leher alias leher kencang, kemungkinan kita sedang terserang kolesterol. Mati rasa pada kaki juga bisa menjadi gejala kolesterol karena aliran darah ke kaki tersumbat disebabkan adanya lemak dalam darah alias kolesterol. Nah, jika sudah mengenali beberapa gejalanya, jangan panik dulu. Masih ada beberapa cara sebelum kita mengambil tindakan medis. Para dokter dan ahli kesehatan pun sudah menemukan beberapa cara yang alami untuk mencegah kolesterol tinggi. Mengonsumsi makanan yang mengandung lemak sehat, seperti alpukat, coklat hitam, dan kacang-kacangan, serta makanan yang mengandung omega 3 seperti ikan dan telur. Selain mengandung lemak sehat, kita harus mengonsumsi makanan berserat tinggi seperti tomat, buah pir, jagung, wortel, brokoli, dan beras merah. Dan kita perlu membatasi mengonsumsi makanan berlemak jenuh atau lemak jahat, seperti daging berlemak, es krim, mentega, dan kentang yang digoreng. Selain makanan berlemak jenuh, kita juga patut membatasi atau bahkan berhenti untuk minum minuman beralkohol, karena bisa memicu peningkatan kadar kolesterol jahat. Berhenti merokok juga dianjurkan untuk mencegah peningkatan kolesterol jahat atau LDL karena asap rokok yang masuk ke tubuh kita bisa membunuh kolesterol baik atau HDL dalam darah. Dan yang terakhir dan sangat penting bagi tubuh kita adalah berolahraga secara rutin. Karena panas tubuh hasil kita berolahraga ampuh untuk membakar lemak dan membuangnya melalui keringat yang keluar dari pori-pori tubuh kita. Nah, bagaimana sahabat? Saatnya kita sayangi tubuh kita dan menjaga kolesterol dalam darah kita untuk diri kita sendiri dan demi orang-orang yang kita cintai. Tim Liputan RTV. Nah, sahabat, bagi sahabat yang takut kolesterol karena terlalu banyak mengkonsumsi daging, ada baiknya daging disimpan untuk dikonsumsi di kemudian hari. Nah, ini biar awet dan tahan lama, daging lebih baik diolah terlebih dahulu nih sahabat. Seperti di Klaten, Jawa Tengah, ada jasa pembuatan abon sapi. Perayaan Idul Adha jadi berkah tersendiri bagi jasa pembuatan abon sapi di Desa Barepan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Banyaknya warga yang mendapatkan daging kurban membuat jasa pembuatan abon ini dipenuhi konsumen. Setidaknya sudah ada 40 warga dari berbagai daerah yang meminta daging yang mereka bawa diolah menjadi abon. Untuk membuat abon, pertama daging sapi segar ditimbang lalu dipotong kecil-kecil. Setelah itu daging direbus hingga empuk. Daging kemudian ditumbuk hingga halus. Untuk bumbunya terdiri dari kunyit, bawang merah, bawang putih, garam, gula, dan santan. Bumbu ini berguna untuk menyedapkan rasa dan untuk mengawetkan daging. Daging dan bumbu dicampur hingga merata lalu digoreng hingga matang kecoklatan.
Setelah matang, abon ditempatkan di mesin pemeras untuk mengeluarkan kandungan minyak. Setelah itu abon dijemur hingga kering. Baru abon siap untuk dikemas sesuai dengan pesanan. Dari kuantitas 10 kg di hari biasa, di musim Idul Adha pembuatan abon ini mencapai 1,5 kuintal per hari. 100 kilo, lebih 150 kilo. Kalau hari biasa? Biasa cuma dijual di pasar 10 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 8,5, ada yang 3,5. Dengan proses pembuatan yang cukup lama, konsumen harus mengantre sekitar 2 hari sebelum dilayani. Namun konsumen tetap menunggu, karena abon dinilai lebih awet dan tahan lama. Jadi biar bisa dimakan jangka lama, nanti juga untuk dikirimkan ke kakak-kakak saya gitu. Ya karena kan bisa dikonsumsi lama gitu, terus awet juga kan. Berapa kilo tadi bawa? Sekitar 4,4. Sering Mbak, tiap Idul Adha? Setiap Idul Adha pasti kesini karena kan jarang dikonsumsi juga kan. Meskipun banyak permintaan, jasa pembuatan abon ini tidak menaikkan harga layanan saat Idul Adha. Butuh perhatian dari pemerintah setempat agar usaha kecil masyarakat ini bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas usahanya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV.